Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Rifandi dengan NPM 22170051043 dari kelas B, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja atau mekanisme sebuah robotik vacuum cleaner yang diilustrasikan dengan vanestat mesin atau vanestat automata. Nah, sama halnya dengan vacuum cleaner pada umumnya, yang membedakan robotik vacuum cleaner dengan vacuum cleaner biasa adalah untuk robotik dia otomatis, jadi tidak memerlukan tenaga manusia untuk pengaplikasiannya atau pengerjaannya. Nah, sebelum kita masuk ke final state otomatanya, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana tingkah laku atau behavior atau perilaku sebuah robotik vacuum cleaner. Nah, kebanyakan robotik vacuum cleaner ini sudah dilengkapi dengan navigator otomatis seperti sensor, infrared, laser ataupun kamera, yang dimana tools tadi bisa menghindari obstacle atau objek atau rintangan di sekitarnya atau yang ada di depannya, sehingga tidak akan terjadinya tabrakan atau collision yang begitu berarti, yang dimana dalam ini tidak signifikan. Nah, beberapa robot vacuum cleaner juga sudah banyak yang dilengkapi dengan fitur memanjat objek-objek yang tidak terlalu tinggi dengannya, seperti karpet, keset, dan lain sebagainya. Namun, pada konteks studi kasus kali ini, kita tidak akan menyertakan fitur tersebut karena kita akan lebih fokus kepada behavior atau perilaku utama sebuah robotik vacuum cleaner. Karena namanya juga vacuum cleaner, fungsi utama dari alat tersebut ialah untuk membersihkan kotoran yang ada pada lantai, berbagai jenis lantai. Nah, robot vacuum cleaner ini memiliki sistem sedotan yang kuat dan sikat-sikat yang dapat membantu mengangkat kotoran, debu, dan serpihan dari berbagai jenis lantai. Jadi bisa lantai keramik, lantai apa, pokoknya granit, keramik dah. Pokoknya dia bisa ngangkat kotoran gitu. Nah, ketika baterai hampir habis atau lowbat atau low battery atau kemungkinan lainnya, misalnya kontainer debunya udah full, robot vacuum cleaner ini akan secara otomatis kembali ke docking stationnya atau tempat ngecasnya, atau bahasa Indonesianya stasiun pengisian mereka masing-masing untuk mengisi ulang energinya sampai akan digunakan lagi. Nah, jika sudah diidentifikasi apa saja behavior dari sebuah robot vacuum cleaner tersebut, kita bisa langsung menyimpulkan bahwasanya pada robotik vacuum cleaner itu ada 4. Dia itu bisa jalan-jalan. Ini mana jalan-jalan ini maksudnya dia bisa nyari area yang banyak kotorannya. Habis itu kalau misalnya ada obstacle atau objek benda di depannya, dia bisa belok atau berputar. Nah, jika dia misalnya ketemu area yang kotor, dia bakalan berputar-putar di sekitar jangkauan atau range area yang kotor tersebut. Nah, jika pekerjaannya sudah selesai atau misalnya baterainya lowbat, dan kemungkinan keduanya jika kontainer debunya full atau apa sih, atau penuh, dia bakalan ke dock station. Artinya dia bakalan balik ke rumah. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya ada 4 behavior. Yang pertama jalan-jalan atau wandering, yang kedua ada berbelok yaitu turn, yang ketiga ada berputar yaitu spin, atau istilah lainnya habis itu ada balik ke rumah atau balik ke docking stationnya. Nah, untuk gambaran vanestat mesinnya dapat kita simpulkan dari tadi itu kan ada 4 behavior nih. Untuk behavior pertama dia ada wandering, yang kedua dia ada turn atau belok, yang ketiga ada spin, dan yang keempat dia akan kembali ke docking stationnya. Di sini saya anggaplah sebagai balik ke rumah. Nah, misalnya dia udah nyampe di docking station ya, dia bakalan turn off diri sendiri atau mati diri sendiri untuk di recharge sampai nantinya akan di on kan. Nah, untuk wandering ini dia berperan sebagai initial state, dan misalnya untuk final state nya dia akan off, yaitu dia nggak bakal on. Soalnya on ada di ini ya, garis input awalnya. Nah, jika udah kan ini untuk inputnya yang pertama itu ada obstacle. Jika dia obstacle dia bakalan nyari alternatif jalan lainnya. Dan misalnya udah clear jalannya, dia bakalan jalan-jalan lagi. Nah, misalnya pas jalan-jalan ini dia ketemu dirt atau kotoran, dia bakalan
berputar atau memutari area tersebut yang memiliki kotoran di atasnya, dia bakalan muter sampai debu tersebut hilang atau clean. Nah misalnya udah clean, dia bakalan jalan-jalan lagi. Nah kalau misalnya dia nemuin area yang kotor lagi, dia bakalan spin, begitu juga seterusnya. Nah misalnya di sini baterai udah full atau kontainer debunya udah full juga. Enggak, maksudnya jika baterainya udah low dan kontainer debunya udah full, dia bakalan balik ke rumah. Nah jika juga pas dia bersihin kotoran, dia low bed juga, dia bakalan ke rumahnya atau docking stationnya. Nah misalnya dia sampai arrive di sini, yang mempengaruhi arrive atau enggaknya itu yaitu faktor eksternal. Misalnya dia diangkat oleh manusia, jadi dia nggak bakal bisa ke docking stationnya. Nah misalnya arrive ini nggak tercapai, maka dia nggak ke final state. Maka untuk state ini nggak acceptable untuk semua kemungkinan stringnya. Nah, ini untuk gambaran final state automata versi penuhnya, secara penuhnya. Di sini ada 5 state yang udah saya sebutin tadi. Ada wandering, jalan-jalan. Tadi kan behaviornya bisa jalan-jalan, bisa belok, bisa muter, bisa balik ke docking station ya atau alat induknya. Di sini Q1 merepresentasikan wandering atau jalan-jalan, dan Q2 merepresentasikan turn atau belok, Q3 merepresentasikan spin atau muter, dan Q4 merepresentasikan go home atau balik ke docking station ya atau tempat ngecasnya. Dan untuk Q5 merepresentasikan off atau mati atau nge-recharge atau ngecas. Nah, untuk inputnya di sini ada 7, yaitu dirt, clean, obstacle, clear, lowbat, full, dan arrive. Dimana masing-masing kata-kata ini disimbolkan atau dinotasikan dengan D, C, O, R, B, F, A, sebagaimana ada di gambar final state automata di samping yang dapat kalian lihat di layarnya. Oke. Untuk tabel transisinya di sini ada 5 state dan 7 input, yaitu A, B, C, D, F, O, R. Yang dimana di sini ada nullnya, yang berarti ini merupakan non-deterministic. Nah, jika sudah, kita dapat menyertakan contoh acceptable stringnya atau apa ya namanya, dia bisa acceptable perilakunya. Di sini pertama ada ORBA, dia bisa misalnya ada obstacle dia bakalan turn, dan jika misalnya udah clear namun pas clear ini baterainya habis, dia bisa langsung ke home, yang dimana di sini direpresentasikan oleh Q4. Nah jika dia arrive di docking stationnya, maka dia akan off. Di sini yang kedua, untuk acceptable stringnya ada DCBA. Jika pas pertama kali dihidupin, ini garis ini, dia nemuin area kotor, dia bakalan dirt, clean, spin sesuai range yang dia udah navigasi tadi. Nah misalnya area yang udah dia kelilingi udah clean, dia bakalan wandering lagi, yang dimana di sini wandering direpresentasikan oleh Q1. Jadi dia misalnya udah baterai lowbat, dia bakal sini. Nah bisa juga dia langsung ke docking stationnya. Jadi misalnya dia udah dihidupin ternyata baterainya lowbat, dia bisa langsung ke battery atau docking chargingnya atau docking stationnya. Dan jika dia arrive ke docking stationnya, dia bakalan off sampai dia baterainya penuh. Habis itu bisa lagi untuk di onin. Nah untuk selanjutnya ada acceptable stringnya, ada OORDCBA. Ini dimana kalau dia misalnya pas pertama kali di onin atau pas pertama kali diturunin, dia nemuin obstacle yang banyak nih. Misalnya dia obstacle udah kan, terus dia nemuin alternatif baru ke kanan. Nah di kanan ini ada objek lagi, mau dia harus ke kanan lagi buat nyari jalan pintas atau jalan alternatif. Nah ternyata pas udah di belok kanan lagi, dia yang namanya ada obstacle lagi. Maka dari itu dia untuk obstacle ini atau Q2 kan spin kan, kan untuk Q2 ini kan turn kan, jadi dia beloknya 3 kali nih sesuai O nya. Nah misalnya area depannya udah clear, nggak ada objek atau obstacle yang menghalanginya, dia bakalan membersihkan, nggak, dia bakalan wandering dulu. Nah kalau misalnya udah nemuin area yang kotor gede ini dirt, Q3 ini kan merepresentasikan spin ya. Nah dia bakalan spin
sesuai area kotornya. Dan jika misalnya area kotornya udah clean, yang ini C inputnya, dia bakalan wandering lagi. Nah misalnya apa sih, baterainya lowbat lagi nih, dia bakalan ke home. Jika arrive atau sampai A ini, dia bakalan off atau recharge sampai dia di on kan lagi. Jadi ulang lagi dari Q1. Nah untuk ke 4 untuk ke ya untuk ke 4 dan 5 sama aja, cuma bedanya dia di sini dia bersihin, tapi dia di sini full. Maksudnya untuk kontainer atau tempat nyimpan debu sementaranya dia full. Nah misalnya udah full, dia bakalan ke docking station, yang dimana docking station ini dapat juga berperan sebagai tempat penampungan. Nah misalnya udah, dia bakalan nyampe kan, dia bakalan off lagi. Nanti si mesin docking station ini dia bakalan nyedot debu yang ada di robotic vacuum cleanernya. Begitu juga seterusnya untuk kemungkinan acceptable string lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah dalam perkataan saya dalam menjelaskan studi kasus tadi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.